Halo teman-teman semua, balik lagi ke aplikasi manajemen jadwal perjalanan bus. Kemarin kita udah nyelesain terminal ya kalau nggak salah nih, terminal buat baru, edit, hapus udah juga, registrasi juga udah ya. Jadi kita mau balik, kita mau buat yang rute nih, habis rute baru ke jadwal ya. Jadi rute ini kalau dilihat dari endpoint-nya, di sini ada endpoint manajemen perjalanan bus di bagian rute. Nah, rute ini di sini ada kode asal tujuan waktu tempuh checkpoint ya di sini ya. Nah, di sini berarti kita nantinya perlu terminal di sini ya. Lalu di indeks ini kalau kita hit, coba saya hit ya. Saya hit ini dapatnya apa nih? Dapatnya kode asal tujuan waktu tempuh. Nanti gampang ya. Berarti kita pertama kita buat dulu halaman untuk yang rutenya ya. Kita pergi ke codingan kita. Nah, di sini ada saya pakai Visual Studio Code. Sebenarnya ada yang ini nggak sih apa? Ada yang sakit gitu matanya ngeliatin, oh ini putih mulu bang, warna temanya ganti bang, hitam gitu. Cuman gue suka warna putih sih, lebih apa ya, nggak bikin ngantuk gitu. Nah, kayak di sini kita buat aja dulu satu folder baru, namanya rute gitu ya. Nah, rute ini kita buat satu file baru namanya rute.view gitu. Terus di sini kita buat aja template biasa gitu. Template itu. Terus template. Oke? Kita simpan aja. Terus seperti biasa kita buka ini yang router terus index.js di sini. Ini saya close aja dulu. Kayak ini apa gua nih? Gua close dah. Ini close dulu, terus kita scroll ke atas. Nah, di sini kita buat satu import baru, import gitu, lalu rute index ya. From views rute, lalu rute.view. Nah, terus kita scroll ke bawah. Di bagian sini, oke, kita tambahin satu path baru, route baru ke rute gitu ya. Atau rutes atau rute aja lah ya. Rute gitu, lalu namanya adalah rute.index. Nah, komponennya yang tadi ya, rute index. Oke, ini kita simpan aja. Terus supaya kita bisa navigasi ke sini dari homepage, kita buka homepage dulu di sini. Kita bakal ngarahin yang button rute. Nah, di sini. Ini yang rute ya. Lalu kita ganti aja ke router link. Jadi router link to sama dengan petik 2 gitu ya. Lalu ke name rute.index kayak gini. Nah, terus yang A-nya yang ujung juga kita ganti jadi router link. Oke, simpan aja. Terus kita balik ke browser kita. Ini kejauhan ya. Coba kita pindahin dulu nih. Nah ini, kita pindahin sebelah browser. Ini kalau kita klik rute harusnya udah pindah ke page ya rute ya. Ini udah pindah ya berarti. Nah, di rute ini kita bakal nampilin halaman seperti biasa yang ada di table ya, table semua isinya. Jadi kita buat satu store baru namanya adalah rute.store gitu ya. rute.store.js gitu. Nah, terus kita import Axios gitu from Axios. Ini buat HTTP kliennya. Terus kita buat satu konstan baru namanya adalah state gitu. Adalah sebuah function yang mengembalikan objek. Nah, ini harus belajar tentang arrow function ya. Ini karena sering banget ngeliat kayak gini kalau udah pakai ES6. Di sini kita buat satu apa ya namanya ya? Properti baru namanya adalah routes gitu. Adalah sebuah objek. Lalu ada konstanta kedua yaitu mutation. Lalu yang ketiga adalah action. Lalu kita export default namespace true. Lalu ada state, ada mutation, ada juga action gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya nanti kita bakal belajar coba ya. Nanti gue buat series kali buat belajar soal Vue.js sendiri gitu. Jadi karena ini ada penjelasannya kenapa harus pakai namespace gitu, state
mutation action gitu ya. Mutation ini kita seperti biasa aja, kita buat satu isi, namanya apa nih? Assign data routes gitu. State payload. State-nya adalah routes sama dengan payload gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Kayak gini aja. Terus kita scroll ke bawah. Ini kita bakal copy aja seperti biasa, kita karena sama ya tipenya. Kita pakai yang boost boleh, yang lain juga boleh. Kita pakai yang tipe yang path-nya ini. Nanti kita ganti aja URL-nya. Sama namanya, biar sama gitu. Kita paste di sini. Nah, path data ini kita ganti jadi routes gitu. Routes gitu. Terus ini kita ganti juga jadi routes. Oke, ini assign-nya juga kita ganti ya. Assign-nya yang ini kita bakal ganti, kita scroll ke bawah, kita replace yang ini. Nah, simpen, terus ini yang path datanya kita copy, kita taruh di action. Sebenarnya kita bisa langsung naruh di action kayak gini. Cuman saya nggak suka karena jadi berantakan actionnya gitu. Lebih bagus ditaruh terpisah di bawah gitu. Oke, ini udah kita buat satu method baru atau function baru. Sekarang kita pergi ke view-nya, index ini. Kita bakal pakai template yang biasa ya. Jadi saya buka dulu template-nya. Di dalam desktop saya nih ada template. Kita pakai yang boost juga ya. Yang pakai yang index HTML. Kita open lewat Visual Studio Code. Ini kita copy kayak biasa. Kita copy yang yang kontainer ke bawah. Kita scroll ke bawah aja, terus, nah kita copy di sini, kita paste di rute ini, di dalam template. Oke, kita simpen, kita balik ke sini, harusnya udah ada ya nih, tampilannya nih, tampilan seperti biasa ya. Terus kita bakal hapus dulu tr-nya nih, kita sisain satu, scroll ke atas terus, sisain satu, apa emang cuma satu? Oh, cuma satu ternyata. Oke, nggak apa-apa kalau cuma satu, berarti bagus. Di sini kita bakal namain ini headernya ya, biar sama. Ini headernya apa aja nih? Ada kode, berarti kode rutenya ya. Bener ya, kode, lalu asalnya dari mana di sini, lalu tujuannya kemana gitu ya. Tujuannya kemana. Lalu waktu tempuhnya berapa menit, berapa jam, atau berapa menit ya, waktu tempuh gitu. Oke, terus sekarang kode JKT asal tujuannya Purbalingga, Jateng, Bandung, Jakarta. Oke, terus kalau kita lihat di DB kita, oh ini salah nih, saya salah buka ini apa, salah buka project. Kita pakai yang ini manajemen perjalanan bus. Oke, ini harusnya udah berubah ya, kode asal, tujuan, waktu tempuh. Nah, sekarang kita scroll ke bawah aja, kita tambahin satu tag baru, script gitu. Lalu scriptnya penutupnya juga. Export default kayak gini. Terus kita import map state sama map action-nya. Import map state, map action punyanya Axios ya, from Axios, Vx. Oke, nanti juga mungkin kita bakal bahas juga nih sendiri kalau saya ada moodnya. Terus gimana lagi nih, habis map state, map action, kita terus ngapain? Kita buat computed-nya supaya map state-nya bisa kita ambil. Ini harusnya 3 ya detiknya ya, bukan 2, bukan berapa. Lalu di sini kita mau ngambil dari modul mana? Dari modul rute. Apa yang kita ambil adalah routes yang ada di dalam modul rute. Nah, rute ini belum kita register ke dalam modul. Jadi kita pergi ke index.js dulu nih di sini. Kita harus register dulu ke dalam modul ini, rute gitu, from rute kayak gitu. Terus kita scroll ke bawah di sini di modules di sini. Kita tambahin rute buat register modul kita.
Oke, ini udah kita register, terus kita pergi ke rute.view kita lagi. Nah, ini harusnya udah bisa keambil ya. Terus di sini kita tambahin satu method gitu, property method. Kita ambil map actionnya dari modul rute. Kita ambil yang, coba kita buka dulu rutenya. Coba ini saya close dulu. Di bagian rute.store. Kita ambil yang path data rute sini. Kita coba pergi ke rute.view lagi, kita paste di sini. Jadi gitu ya bacanya. Di sini ada rute, modulnya apa, lalu ini adalah actionnya apa yang mau kita ambil. Kita buat satu local variable, local action maksud saya. Di sini saya sebenarnya kita bisa langsung manggil ini path data routes gitu seperti biasa. Tapi karena saya perlu kayak kalau misal di error ngapain, kalau misal error kan saya pengen pakai alert kan. Jadi kalau misalnya langsung manggil ini nggak bisa kita tampilin ini alert gitu. Dan ini biar gampang aja sih sebenarnya. Await this path data result kayak gini. Lalu di sini ada apa aja? Ada ref, ada next ya. Di sini kita buat satu objek, ref-nya adalah ref, lalu next-nya adalah next. Kita simpen. Nah, ini belum kita panggil ya. Kita panggilnya waktu created waktu kita membuat komponen ini. Jadi ketika komponen ini dibuat, maka kita bakal memanggil path data routes gitu. Oke. Ini kalau kita coba cek apakah ada error. Ini nggak ada error ya. Jadi ini kelebihan sih seharusnya. Kita hapus aja. Coba kita balik. Nah, ini udah nggak ada error. Nah, sekarang kita mau ambil data routes ini, kita masukin ke atas ya, ke sini nih, ke dalam iterasi TR kita. Jadi v4 gitu, lalu rute atau dalam kurung rute index in kayak gini. Jadi maksudnya adalah kita bakal ngambil rute dan index ini. Rutenya adalah objek konkretnya, index adalah indeksnya gitu, dari array routes. Routes titik data ya harusnya. Nah, di sini kita tambahin routes from plus index. Nah, ini bawaan dari Laravel. Coba kalau dilihat dari Postman ada ya di sini. From nanti from plus index nantinya. Nah, di sini adalah ada kode ya, kode dari terminalnya. Jadi kita bisa hapus aja yang bawahnya. Yang ini kita ganti jadi routes titik kode ya harusnya. Coba kita lihat dulu di sini. Kode. Oke, kode. Terus di bawahnya ini kita tambahin satu lagi routes titik apa lagi nih? Asal ya, asal. Lalu di bawahnya kita ganti yang Scania AB ini jadi routes titik apa nih? Tujuan ya, tujuan. Terus di bawahnya kita ganti jadi routes titik waktu tempuh ya harusnya. Oke, ini waktu tempuh. Kita simpan, kita balik ke sini, harusnya dia udah keganti. Oke, ini kita nggak tampil. Kenapa? Karena kita salah ya, harusnya bukan routes. Kalau yang ini emang routes, tapi yang bawahnya pakai rute. Jadi kita ganti aja jadi rute. Karena kita udah ganti jadi rute yang ini, konkretnya. Oke, ini udah tampil ya. Cipulir sama Bandung, tujuan Purbalingga Jateng, waktu tempuh 480. Jadi kita tambahin di akhirnya menit. Oke, gini. Terus kita berarti udah berhasil nampilin ini ya. Tapi kita belum bisa yang ini, yang namanya pagination-nya. Jadi kita tambahin aja di atasnya paginasi yang biasa ya. Kita pakai yang di dalam si bus. Di dalam bus.view di sini kita copy aja yang ini, kita copy, kita taruh sampai bawah sini rute.view. Nah, ini kita copy, kita pastenya di sini ya. Terus kita scroll ke samping. Jadi nah, buses ini kita ganti jadi routes ya, routes gitu. Ini juga kita ganti jadi routes, ini jadi routes juga, ini jadi routes juga, ini jadi routes juga, ini jadi routes juga. Oke, ini ganti semua ya.
Nah, ini udah diganti semua. Terus ini juga yang path datanya, kita bakal ganti metodenya sama yang metode punyanya kita, yang path data routes juga. Kita scroll ke atas. Nah, ini kita ganti yang ini. Kita ganti, ini juga kita ganti. Jadi kalau kita balik ke sini harusnya udah bisa ya, ada sebelumnya dan selanjutnya. Nah, kini yang tombol home ini juga belum kita ganti. Kita mau ganti supaya kalau ini diklik maka bakal balik ke home screen kita. Jadi di sini yang A ini kita bakal ganti jadi router link. Router link itu sama dengan name home. Ini. Terus jangan lupa ujungnya juga kita ganti jadi router link juga. Oke, kita simpen. Kita balik ke browser kita. Kalau kita klik harusnya dia udah balik ke home screen kita. Nah, ini home screen kita. Jadi kalau rute lalu balik lagi udah bisa sekarang. Oke, itu aja dulu. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih semua.